pertemuan ini kita ingin diskusikan mengenai Microsoft Visual Basic. Ya. Tadi Microsoft Visual Basic yang kita diskusikan di sini adalah Microsoft Visual Basic 2010 Express. Ya. Jadi software ini sangat sangat bermanfaat, artinya mudah buat kita ya, terutama bagi mereka yang sudah pernah memakai Visual Basic versi 6. Nah, itu tidak beda banyak ya, memang ada beberapa perbedaan ya, lebih baru, tetapi kalau sudah pernah mencoba Visual Basic ya, itu pasti lebih mudah belajarnya ya. Nah, ini mengapa Visual Basic ya, karena Visual Basic ini nanti bisa dihubungkan dengan bermacam-macam aplikasi yang lain ya, contohnya membuat data akuisisi dengan Arduino ya, bahkan mungkin dengan beberapa mikroprosesor yang lain seperti Atmega dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat itu ya, sangat friendly, artinya sangat mudah. Ya. Baik, kita mulai klik Visual Basic ya, kita aktifkan di sini. Pertama, Windows yang keluar adalah seperti ini. Ya. Kita lihat ini ada beberapa file-file ya, di mana saya pernah memakai program yang pernah saya buat di Visual Basic ini. Ya, ini ada recent projects ya, proyek-proyek pernah dikerjakan. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita membuat new project. Ya, new project itu ada project baru, ya, di mana yang recent ini juga bisa kita klik. Ya, artinya misalnya kita mau modifikasi bisa. Ya, tetapi karena ini adalah awal, ya, maka kita mulai dengan project baru. Ya, sekarang kita klik new project ya, untuk mengawali membuat sebuah project baru. Nah, setelah kita klik, ya, kita lihat bahwa yang keluar itu adalah Windows semacam ini. Ya, jadi saya sedikit perlebar, ya, supaya kelihatan lebih full. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa aplikasi di sini. Ya. Jadi semua ya, Visual Basic ya, ada Windows Application. Ya, ini semua mungkin akan mendukung proyek kita, tapi saya tidak membahas mengenai ini. Ya. Ya, yang nanti belakangan akan kita bahas mengenai ini ya. Tapi yang penting adalah membuat proyek yang baru. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini perlu kita lihat ini. Windows Application 1. Nah, ini adalah nama proyek kita yang akan kita buat. Ya. Nah, kita ubah ini. Ya. Misalnya kita ubah menjadi Visual Basic 1 misalnya ya. Nah, Visual Basic 1 ini kemudian ini akan menjadi nama proyek kita. Nah, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, keluar ya yang disebut dengan form kosong ya, blank form ya. Kemudian ini ada di sebelah kanan kita ini ada properties ya. Di mana properties ini yang akan mendukung bentuk dari form kita ini. Ya. Jadi properties, kemudian di atasnya ada solution explorer. Ya. Nanti kita akan juga melihat ya the code window. Code window itu adalah perintah Visual Basic ya, yang nanti akan kita lihat pada waktu kita mengerjakan ini. Ya, saya besarkan dikit ya sebagai itu. Nah, kita mencoba ini ada yang disebut dengan toolbox. Ya, toolboxnya akan juga kita diskusikan nantinya, tetapi sementara ini saya menunjukkan dulu apa yang bisa dilakukan di toolbox. Di toolbox ini yang kita pakai yang pertama adalah yang disebut dengan button. Ya.
button, semua ini bisa kita tanam pada form ya. Jadi form ini bisa toolbox ini bisa ditanam di form ini tergantung apa kebutuhan kita ya. Nah, dalam contoh kita yang pertama ini saya memakai button. Ya, button ini saya masukkan di form. Nah, sudah tertanam di form. Ya, saya besarkan dikit. Ya. Kita lihat button 1. Sebelah kanan kita lihat ini ada ya, button 1. Ya, artinya ini adalah properties ya dari button 1 ini. Ya, contohnya button 1 ini akan saya ganti namanya. Kita lihat ini ada teks. Ya, teks ini kita akan ganti namanya misalnya oke ya, kita tulis oke di sini ya. Kita lihat perubahannya di sini. Ya. Setelah kita klik, terjadi perubahan oke di sini. Nah, di sini ada bermacam-macam ya. Kita bisa mengubah fontnya, bisa mengubah ukurannya, bisa warnanya ya. Anda explore sendiri ya. Nanti mungkin pada waktu kita membuat program-program lanjut ya, akan kita sedikit peragakan. Ini ada font ya, ini ada font ya, kemudian ada di font ini juga ada warnanya ya. Jadi Anda lihat aja kalau perlu dicoba. Nah, kita lihat kita sudah tanamkan ini ya. Form ini juga bisa kita ganti namanya ya. Misalkan form ya. Nah, ini muncul form di sini kan ya. Kita bisa ganti namanya misalkan teks ini ya. Kita tulis Visual Basic 1. Nah, ini contoh aja ya. Kita klik, namanya berganti di sini menjadi Visual Basic 1. Ya, menjadi Visual Basic 1. Jadi form kita sudah berubah nama. Nah, di dalam OK ini akan apa yang kita inginkan? Ya, contohnya misalnya yang kita inginkan adalah pada waktu tombol klik atau OK ini diklik, ya, muncul sebuah window ya, yang menunjukkan, ya, katakan ya ada pesan di sana ya, selamat datang dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat di code window. Ya. Misalnya kita klik OK ini ya, ini code Windows-nya keluar. Nah, ini sudah disusun semuanya buat kita. Terserah kita akan menambahkan apa di sini. Ya, ini adalah perintah nanti akan kita pakai. Nah, yang saya inginkan adalah sebuah pesan, ya, message. Tekan M dulu. Ya. Nah, yang akan saya itu adalah message box, MS. Nah, itu kita harus tahu perintahnya ya. Ini adalah yang saya cari, message box. Masuk. Kemudian apa isi message-nya? Ya, misalnya, ya, harus ditambah di antara dua tanda petik, ya, itu yang akan keluar di Windows kita setelah kita klik OK. Misalnya, selamat datang di Visual Basic 2010. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kita coba aja ya. Nah, kita lihat bahwa ini sudah tersusun. Ya. Misalnya ada kesalahan dari yang message yang kita tulis perintah yang kita tulis ini, pernyataan ya, itu akan di bawahnya ada garis ya, bergelombang gitu ya, menunjukkan bahwa ini salah. Ya, nanti kita lihat ada errornya, pesan errornya itu apa. Ya. Baik, kita kembali lagi ke formnya ini, oke. Sudah selesai. Sekarang kita ingin mencoba eksekusi. Ya. Bisa jadi enggak? Nah, begitu kita eksekusi, keluarlah Windows semacam ini. Ya. Windows ini juga bisa kita itu ya. Tadi ini adalah Windows dari kita, seharusnya Windows ini ya, berdiri sendiri. Ya. Tadi berdiri sendiri. Oh maaf, klik saya ya. Formnya, desain, ya. Kita eksekusi, muncullah dia ini.
Tadi misalnya dia bisa muncul seperti ini. Yang kita ingat seperti ini nanti ada itunya, ada cara ya. Tapi ini ada form Visual Basic yang besar. Jadi Anda punya kesempatan membuat sebuah apa form di sini yang besar ya, apapun keterangannya isinya ya. Misalnya contoh ini saya eksekusi. Oke, yang muncul adalah box seperti ini. Selamat datang di Visual Basic 210. Ya, kalau selesai kita klik OK. Kalau kita kembali lagi ke formnya, kita perkecil ya. Jadi kita kecilkan lagi, muncullah form seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari program Visual Basic yang sangat sederhana ya. Kalau ini ada error, maka kita lihat di bawah ini ya, ada error list ya. Jadi errornya akan diberitahu ya. Kita bisa melihat misalnya saya perbesar ruangan errornya, kita akan lihat errornya pesannya di sini ya. Dan dibaca dengan hati-hati apa maksud dari error tersebut ya. Saya kira itu kita eksekusi lagi, kita melihat begitu kita oke, yang muncul adalah seperti ini ya. Selamat datang di Visual Basic.